Di Jepang, terdapat sekumpulan nilai-nilai yang awalnya merupakan nilai eksklusif yang hanya dimiliki oleh kelas kesatria. Namun sekarang, nilai tersebut telah mengakar dengan kuat di kehidupan masyarakat Jepang. Nilai ini dinamakan Bushido, atau yang dapat diartikan sebagai aturan kesatria yang wajib dilaksanakan oleh bangsawan kelas prajurit. Dalam video kali ini, kami mencoba mencari nilai-nilai Bushido yang terdapat dalam skuadron spesial Jepang bernama Kamikaze, yang muncul pada saat Jepang sedang berkutat melawan sekutu pada masa Perang Dunia Kedua. Kamikaze memiliki reputasi sebagai skuadron bunuh diri di dunia internasional. Setelah mempelajari Bushido, kami teringat dengan praktik seppuku yang masih termasuk ke dalam kode Bushido, sehingga tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai nilai-nilai Bushido yang tertanam dalam pilot-pilot Kamikaze ini. Bushido, bila diartikan berdasarkan kanjinya, kanji Bu mempunyai arti prajurit, militer, kesatria, dan senjata. Kemudian kanji Shi berarti pria atau orang, terutama merujuk terhadap orang yang dihormati, serta kanji Do yang berarti jalan. Secara harfiah, Bushido berarti jalan kesatria atau militer, yaitu cara-cara yang harus diperhatikan oleh bangsawan yang berperang di kehidupan sehari-hari mereka, bahkan dalam pekerjaan mereka pula. Berdasarkan pendapat Nitobe, dalam bukunya yang berjudul Bushido, Spirit of Samurai, Bushido sendiri merupakan kode tidak tertulis, namun memiliki sanksi yang lebih kuat daripada hukum tertulis. Bushido juga terdiri dari beberapa prinsip yang diturunkan dari mulut ke mulut, atau dari tulisan prajurit atau cendekiawan yang terkenal. Nilai moral Bushido berasal dari ajaran Konfusius yang menjadi pedoman yang bercampur dengan ajaran Buddha beraliran Zen dan Shinto yang sebelumnya sudah ada di Jepang. Buddhisme beraliran Zen mengajarkan meditasi, ketenangan untuk percaya pada takdir, berserah pada hal yang tidak dapat dihindarkan, ketabahan dalam melihat bahaya atau bencana, dan keramahan dengan kematian. Shinto mengajarkan kesetiaan kepada penguasa, penghormatan kepada leluhur, serta kesalehan anak. Shinto juga menekankan kehormatan dan harga diri. Konfusius merupakan sumber terbesar nilai moral Bushido, mengajarkan tentang 5 hubungan moral, yaitu hubungan antara tuan dan hambanya, ayah dan anak, suami dan istri, kakak dan adik, dan terakhir hubungan antar pertemanan. Berkarakter tenang, ramah, dan bijaksana menjadi sila politik etika samurai yang juga diajarkan oleh Konfusius. Terbentuknya golongan samurai terkait erat dengan melemahnya pemerintahan pusat pada periode Heian. Banyaknya bangsawan yang tidak mendapatkan kedudukan di pusat berpindah ke daerah-daerah untuk membentuk kelompok sendiri. Untuk memperluas wilayah kekuasaan, mereka memerlukan pasukan pengamanan dari penduduk lokal. Pasukan pengamanan yang dipersenjatai ini dikenal sebagai samurai. Kata samurai awalnya berasal dari bahasa Jepang kuno, yaitu samurau, dan berubah menjadi saburai, dan selanjutnya menjadi samurai, yang artinya pelayan yang mengabdi pada majikannya. Pada periode Edo, samurai juga disebut sebagai bushi, yang artinya orang yang bersenjata atau prajurit. Kemudian, pada akhir zaman Heian, terjadi perang gente antara klan Taira dengan Minamoto untuk memperebutkan kekuasaan tertinggi. Perang tersebut menghasilkan keruntuhan klan Taira. Minamoto no Yoritomo kemudian diangkat sebagai shogun pada tahun 1192, lalu membangun bakufu pertama di Kamakura, sehingga kedudukan kelas samurai menjadi semakin kuat. Untuk menunjang tugas samurai, Minamoto no Yoritomo mencetuskan etika bushi sebagai alat dan aturan bagi samurai. Pada zaman Edo, terdapat sistem stratifikasi sosial yang membagi masyarakat Jepang dalam 4 tingkatan yang disebut sebagai Shinokosho. Shi merupakan singkatan dari bushi atau kaum samurai, no dari nomi yaitu petani, ko dari kosa kuning yaitu pengrajin, dan sho dari shonin yaitu pedagang. Berdasarkan sistem tersebut, kaum samurai atau bushi menduduki posisi paling tinggi sehingga jalan hidup serta tingkah laku bushi menjadi cerminan yang mewakili kehidupan masyarakat feodal yang berpusat pada pola hubungan atasan-bawahan. Kemudian, pada tahun 1616, barulah istilah Bushido pertama kali muncul pada buku Kyoyo Bunkang, karya Kosaka dan Jo Masanobu. Buku ini berisikan catatan kemiliteran keluarga Takeda Shingen
yang sebagian besar ditulis oleh Kousaka yang merupakan pengikut keluarga Takeda, namun diselesaikan oleh Obata Kagenori, seorang pelajar Konfusius yang juga menjabat sebagai pemimpin samurai di keluarga Takeda. Sampai pada tahun 1899, kata Bushido ini menjadi hal yang umum, bahkan dikenal oleh dunia setelah Nitobe menjelaskan buku Bushido The Soul of Japan pada tahun 1899, yang mana buku ini menjadi bestseller di ranah internasional. Menurut Nitobe, Bushido memiliki 7 nilai, di antaranya Gi, kejujuran atau integritas. Dalam bukunya Bushido The Spirit of Samurai, Nitobe menjelaskan kejujuran sebagai kekuatan untuk memutuskan tindakan tertentu disesuaikan dengan alasan, tanpa bimbang, mati bila memang waktunya mati, menyerang memang ketika waktunya menyerang. Yuk, keberanian. Keberanian merupakan melakukan hal yang benar. Dikutip dari bukunya, Nitobe menjelaskan bahwa dalam buku analeknya, Konfusius mengatakan, merasakan apa yang benar namun tidak melakukannya, menunjukkan kurangnya keberanian. Jing, kebajikan. Kebajikan tertinggi yang dimiliki oleh manusia adalah cinta, kebenaran, kasih sayang, simpati, dan belas kasihan. Bahkan Konfusius Daimasius berulang kali menegaskan bahwa persyaratan tertinggi untuk seorang penguasa yaitu ia yang terdiri dari kebajikan. Kesopanan. Kesopanan menjadi kebajikan yang lemah ketika dilakukan atas dasar rasa takut untuk menyinggung orang lain. Karena kesopanan seharusnya merupakan manifestasi lahiriah dan rasa simpati terhadap orang lain. Kesopanan harus diiringi oleh ketulusan dan kejujuran yang ditujukan kepada semua orang. Makoto, kejujuran dan ketulusan. Etika samurai sangat menjunjung tinggi kejujuran dan kebenaran. Samurai selalu mengungkapkan apa yang ada di dalam pikirannya dan melakukan apa yang mereka katakan. Meiyo, kehormatan. Rasa hormat menyiratkan kesadaran yang jelas akan martabat dan nilai pribadi atau self-worth. Kehormatan merupakan ciri khas dari samurai, lahir dan dibesarkan untuk menghargai tugas dan hak istimewa profesi mereka. Chugi, kesetiaan. Chugi merupakan etika samurai yang berkaitan dengan kesetiaan pada pimpinan. Kesetiaan pada pimpinan dilakukan secara total dan penuh dedikasi dalam pelaksanaannya. Kesetiaan dan pembelaan samurai pada pimpinan atau atasan dilakukan sepanjang hayat, dalam keadaan senang ataupun susah. Puncak pengabdian dan kesetiaan samurai kepada atasannya adalah ketika samurai melakukan pembelaan kepada atasannya sampai harus mengorbankan jiwa mereka. Bagi samurai, kematian yang indah adalah kematian ketika sedang menjalankan tugas dan kewajibannya. Secara bahasa, seppuku berasal dari kanji setsu atau hara yang berarti perut, serta kanji fuku atau kiru yang berarti memotong atau menyobek. Sehingga ketika kedua kata tersebut digabungkan, terbentuklah kata seppuku. Seppuku merupakan bagian dari kode kehormatan Bushido dan dilakukan secara sukarela oleh samurai yang menginginkan mati terhormat daripada tertangkap musuh dan disiksa, atau sebagai bentuk hukuman mati untuk samurai yang telah melakukan pelanggaran serius atau dilakukan berdasarkan perbuatan lain yang memalukan. Seppuku juga biasa digunakan untuk memulihkan nama baik setelah kegagalan saat melakukan tugas dan atau kesalahan untuk kepentingan rakyat. Menurut Itobe, kematian yang melibatkan masalah penghormatan diterima di Bushido sebagai kunci pemecahan banyak masalah kompleks. Sehingga bagi seorang samurai yang ambisius, kepergian alami dari kehidupan tampaknya merupakan urusan yang mudah dan kesempurnaan yang tidak diharapkan dengan sungguh-sungguh. Pada tahun 1281, armada Kubilai Khan dari Kekaisaran Mongol mencoba memasuki Laut Jepang, namun berhasil digagalkan oleh sebuah angin topan. Masyarakat Jepang saat itu yakin bahwa angin topan tersebut dikirim oleh dewa. Kamikaze terdiri dari dua kata, yaitu kami yang berarti dewa dan kaze yang berarti angin. Diartikan sebagai angin topan penolong Jepang kiriman dewa. Dijadikan juga dasar dari pembentukan skuadron kamikaze atau Shimpu Tokubetsu Kougekitai, skuadron bunuh diri Angkatan Laut Jepang. Dengan latar belakang dari Bushido, tradisi samurai, seppuku atau harakiri, skuadron kamikaze melakukan jibaku.
Dengan situasi Jepang yang sudah sangat terdesak ketika Perang Dunia II, Special Unit Kamikaze terpaksa dibentuk untuk menghindari dishonor atau aib yang akan diterima apabila Jepang kalah perang. Mengikuti jalan samurai, Bushido, daripada kalah, lebih baik mati. Daripada ditangkap oleh musuh, lebih baik mati. Karena Jepang sudah sampai melakukan hal seperti ini, kita bisa melihat mereka sangatlah berusaha untuk mempertahankan kehormatan mereka dengan cara bunuh diri atau melakukan jibaku. Salah satu nilai Bushido terkait dengan kesetiaan melayani tuannya hingga akhir hayat. Jika seorang samurai memiliki pemilik tanah sebagai tuannya, lalu siapakah tuan dari tentara kamikaze ini? Jawabannya adalah kaisar dan negara. Maka dari itu, jika kaisar memerintahkan mereka untuk melakukan jibaku, mereka harus melakukannya. Tentu tidak mudah untuk mengorbankan nyawa demi siapapun. Namun jika hal itu dibutuhkan demi kebenaran dan kemenangan, seorang samurai harus sudah tahu bahwa mengorbankan diri merupakan hal yang mulia. Dalam Bushido yang diterapkan ke pasukan kamikaze, para pilot harus dengan berani menjalankan tugasnya untuk menyerang musuh demi kemenangan Jepang, dan rela mati dalam menjalankan tugasnya. Seppuku berarti tindakan bunuh diri yang berlaku di kalangan samurai. Setelah kelas samurai dihapuskan, seppuku sudah tidak lagi dilakukan di masyarakat biasa. Namun, beda halnya dengan Jepang ketika Perang Dunia II, di mana nasionalisme dan propaganda sedang dielulukan demi kemenangan. Seppuku yang dilakukan oleh pilot kamikaze berbentuk jibaku. Jibaku memiliki arti bom bunuh diri yang berasal dari kanji ji yang berarti diri dan baku yang berarti bom. Bagaimana cara jibaku ini bekerja dalam perang? Pertama, perintah untuk melakukan jibaku diturunkan ke beberapa penerbang yang mengajukan diri. Pesawat mereka diisikan oleh bom, kemudian mereka akan menerbangkan pesawat mereka ke kapal-kapal tempur musuh, menghasilkan kerusakan besar akibat tabrakan plus bom di dalamnya. Seppuku dilakukan demi kehormatan dan kemenangan. Dalam kasus kamikaze, Jepang yang sudah terdesak oleh pasukan sekutu, yang sebagian besar adalah Amerika Serikat, akhirnya terpaksa melakukan serangan-serangan bunuh diri jibaku, yang dianggap lebih efektif dan akan membantu Jepang mencapai kemenangan. Pada musim panas tahun 1942, ketika Amerika menekan pulau-pulau yang dikuasai Jepang di Pasifik dan Angkatan Laut Kekaisaran didentum satu demi satu, terjadi peningkatan serangan bom bunuh diri oleh pasukan Angkatan Darat Jepang. Pada saat itu, belum ada skuadron spesial kamikaze. Seorang jenderal yang bernama Jun Ushiroku dikatakan sangat tertarik untuk merobohkan armor-armor Amerika di Okinawa menggunakan bom manusia kepada tank-tank Amerika dengan menggunakan prajurit-prajurit yang berjalan kaki, tas di punggung dengan muatan bom, melemparkan diri mereka sendiri ke bawah tank. Ide untuk menggunakan tas punggung bom kemungkinan terinspirasi dari Rusia, namun mereka menggunakan anjing. Pada 1941, ketika Rusia sedang bertempur dengan Nazi, mereka menggunakan bom anti-tank ke punggung anjing-anjing yang dilatih hanya untuk makan di bawah tank menyala. Letnan Yukio Seki adalah penerbang Angkatan Laut Jepang pada masa Perang Dunia II. Pilot berumur 23 tahun yang baru menikah ini menenggelamkan carrier Amerika Saint Lo dari serangannya menggunakan pesawat pembawa bom Mitsubishi Zero pada 25 Oktober 1944 di pertempuran Teluk Leyte. Kisah heroiknya menjadi panutan bagi pilot-pilot kamikaze selanjutnya, dan jumlah volunteer untuk melaksanakan misi bunuh diri meningkat drastis. Takejiro Onishi adalah laksamana Angkatan Laut Jepang semasa Perang Dunia II. Ia mengorganisir kamikaze pertama di Filipina pada Oktober 1944, sebelum taktik ini disetujui oleh negara. Pionir dari penerbangan kamikaze ini membuka pembicaraan mengenai taktik kamikaze ketika ia tiba di Filipina pada pertengahan Oktober 1944 dan mengusulkan pembentukan unit serangan spesial. Onishi, yang memiliki pengalaman luas dalam penerbangan pesawat, dikatakan sebagai orang yang tepat sebagai pemimpin kamikaze karena ia tahu banyak tentang penerbangan. Bushido adalah aturan ksatria yang wajib dilaksanakan oleh bangsawan kelas prajurit. Nilai-nilai Bushido diterapkan dalam skuadron spesial Jepang kamikaze pada saat Perang Dunia II. Kami menemukan 3 nilai Bushido dalam kamikaze, yaitu kehormatan, kesetiaan, dan keberanian. Lalu aturan seppuku juga merupakan kode Bushido yang paling menonjol di dalam skuadron kamikaze.